Memiliki darah Yesus adalah percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan, menyerah total kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi karakter dan kehidupannya, ya, bersinar karena disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Amen. Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami semua, ampuni maafkan kami. Tuhan, kami akan menyembah Engkau, kami akan dengarkan firman-Mu, kami angkat pujian memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tuhan Yesus buat program Miracle Morning hari ini. Kami percaya mujizat terjadi di antara setiap pendengar anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati, kuduskan firman-Mu di hati kami semuanya. Biarlah kuasa pengurapan dan Roh Kudus Tuhan Yesus turun atas kami semuanya. Tolong Bapa, hamba menyampaikan firman. Hikmah dari surga turun. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih dalam Yesus, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Ada saya catat di sini, ada 3 kunci kepastian hidup berkemenangan. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat, hebat dan luar biasa. Kita yakin dan percaya bahwa Allah kita penguasa langit dan bumi, yang berdaulat atas segala makhluk dan semua ciptaan yang ada, termasuk atas hidup kita. Yesus adalah penguasa hidup kita, yang ambil kontrol, yang menjadi sutradara dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kalau hidup kita pasti berkemenangan. Anak Tuhan tidak boleh gagal. Anak Tuhan terus maju dan semangat. Yakin dan percaya merenungkan firman Tuhan pasti sukses. Dalam nama Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita langsung saudaraku, kunci yang pertama, ya. Kepastian hidup berkemenangan yang pertama, ayat Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Kunci yang pertama bagi orang Kristen mengalami kemenangan, kesembuhan, kelepasan dan lain sebagainya, memiliki darah Yesus. Sebab setan tidak mampu menembus darah Yesus, virus tidak mampu menembus darah Yesus, penyakit tidak bisa, kegagalan tidak bisa. Darah Yesus adalah darah pendamaian bagi kita orang yang percaya. Haleluya. Karena darah Yesus adalah kehidupan orang Kristen. Karena darah Yesus adalah darah yang kekal, perjanjian kekal memberikan hidup yang kekal. Jadi kita sangat bersyukur memiliki Yesus Bapak Ibu, ya. Dan mereka mengalahkan Dia. Mereka di sini adalah orang-orang yang selamat, orang-orang percaya yang berada di hadapan tahta Anak Domba, yaitu di hadapan Kristus di dalam surga yang kekal. Mereka dikatakan mengalahkan simbolis ular naga, Satan, oleh darah Anak Domba, darah Kristus, darah Yesus, dan oleh perkataan kesaksian mereka, perkataan kita, perkataan firman, deklarasi firman Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan mengatakan, saya langsung ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini dalam Ulangan pasal yang ke-30 14 seperti ini. Tetapi firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan, suara Tuhan yang kita terima, ya, itu ada dalam hati, ada dalam mulut. Itulah yang harus kita saksikan, deklarasikan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita perkatakan firman, kuasa ilahi turun. Setiap perkataan firman yang kita ucapkan itu akan jadi. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Iya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, kunci yang pertama miliki darah Yesus. Ya. Memiliki darah Yesus adalah percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan, menyerah total kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi karakter dan kehidupannya, ya, bersinar karena disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Itu dia kuncinya Bapak Ibu. Setan apapun, setan Begunur, setan yang ada di Sumatera, di Jawa, di mana saja, tak akan bisa mampu menembus engkau. Darah Yesus adalah tembok pertahanan orang percaya yang tak bisa diganggu gugat. Haleluya. Iya, kalau kita cerita tentang darah, saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, darah itu adalah nyawa. Ya, darah itu adalah lambang kehidupan. Darah itu pada waktu itu saudaraku digunakan untuk pendamaian dosa antara bangsa Israel dengan Tuhannya, Yahweh, Jehovah. Dan Yesus sendiri, ya, telah mencurahkan darahnya menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara percaya, saudara milik Kristus, memiliki darah Kristus dalam kehidupanmu, sudah lahir baru, maka simbolis penyakit kegagalan tidak akan pernah bisa menyentuh engkau, asal kau tetap teguh dalam iman. Ada amin Bapak Ibu? Oleh sebab itu, kalau engkau berdoa, selalu katakan, oleh darah Yesus saya sembuh, oleh darah Yesus saya selamat, oleh darah Yesus saya terlindung dari semua mara bahaya, dari virus penyakit apapun. Ya, di mana ada darah Yesus, virus bakteri tak akan pernah mampu, setan penipu pun tidak akan pernah mampu mengalahkan saudara dan saya. Itulah kita bangganya memiliki Yesus. Oleh sebab itu selalu kita katakan, Yesusku dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Amin. Iya. Yang kedua, ya, kunci yang kedua Bapak Ibu, tunduk kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, submit kepada Tuhan. Ya, artinya kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Yakobus pasal yang ke-4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, dan seterusnya. Saudara baca di rumah. Ya, dikatakan di sana, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tunduklah kepada Allah. Haleluya. Tunduk artinya mengatakan ya, mengatakan amin atas firman Tuhan. Tidak mengalau, tidak berontak, tidak nakal, tidak bandel dan lain sebagainya. Ya, kalau anak Tuhan ya anak Tuhan. Hari Minggu anak Tuhan, hari Senin kumat, ya, anak iblis. Jadi kalau kita anak Tuhan, tunduk kepada Tuhan, integritas,
nomor satu. Ya, tidak pernah berubah. Kalau anak Tuhan hari Minggu, anak Tuhan hari Senin, Selasa, Rabu, balik hari Minggu sampai Yesus datang kedua kalinya. Ada amin? Iya, tunduk kepada Tuhan. Ya, aminkan firman Tuhan. Jangan pakai cara-cara dunia, jangan pakai kekuatan. Ya, jangan melawan musuhmu dengan emosi. Jangan melawan iblis dengan kekuatan pribadi, dengan otak manusia, tapi tunduk kepada Allah. Serahkan kepada Kristus, maka musuhmu akan lari padamu. Haleluya. Iya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan tadi, sucikan hatimu hai kamu yang mendua hati. Jangan bimbang. Kalau tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada satu Tuhan, jangan tunduk kepada lain. Kalau kau pegang Kristus, jangan pegang lagi dukun-dukun. Ya, Tuhan benci dengan perdukunan. Ya, Tuhan benci dengan okultisme. Ya, itu adalah kekejian. Kalau dalam perjanjian lama, orang yang bersekutu dengan iblis wajib hukumnya mati, dibinasakan dari antara orang Israel. Karena itu adalah hal yang keji, kekejian, hal yang najis di hadapan Tuhan. Itu bentuk sinkretisme, perjinahan rohania. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah cemburu. Allah yang cemburu, dia tidak mau diduakan. Sama seperti kita, sama wanita, pria, siapapun tidak mau diduakan. Dia harus nomor satu. Begitulah Yesus bagi kita. Kalau engkau adalah anaknya kekasih, hatimu, cintamu harus full kepada Tuhan. Tidak boleh sebelah, tidak boleh hanya secuil, tapi seluruh isi hatimu, kehidupanmu, cintamu hanya kepada Yesus. Maka engkau akan mengalami kemenangan, kebebasan, kelepasan, sukacita, sukses yang bagus, sukses yang indah dalam Kristus. Ada amin? Iya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ya, penundukan itu harus dari hati, ya, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Mazmur 73 ayat 1 seperti ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Itu dia. Harus tulus, harus bersih, jangan bercabang 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Ya, jangan pura-pura, jangan bertopengkan pelayanan, jangan bertopengkan baju bagus. Ya, sopan-sopan, mulut manis, tapi hati bagaikan serigala. Anak Tuhan, saya katakan tadi, kalau anak Tuhan tetap anak Tuhan, baik di mulut juga di hati. Integritas terjamin karena ada, ya, firman, ada Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Itu dia kunci kemenangan bagi kita. Saudara mau mengalami kemenangan? Ini dia. Mau mengalami kesuksesan? Ini dia. Apapun pekerjaanmu, apapun situasimu hari ini, tidak bersoal. Kalau kau kembali kepada Kristus, kau melakukan firman Tuhan, rajin beribadah, saya jamin dalam nama Yesus. Ya, karena firman Tuhan tidak pernah membawa, ya, kesesatan, ya, tidak pernah membawa kehancuran. Hanya Yesus sutradara yang hebat, paling luar biasa di antara sutradara yang ada di dunia ini. Ya, dia mengatakan, ya, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu rancangan bersamamu, tenang saja, rancangan damai sejahtera, bukan kehancuran, penyakitan dan lain sebagainya. Ada amin Bapak Ibu? Pegang janji Tuhan, deklarasikan, saksikan terus, katakan setiap pagi bangun tidur, ya, Tuhan dahsyat, Yesus dahsyat, Allah dahsyat, hebat, luar biasa. Aku tidak menjadi ekor tapi kepala. Aku sehat, aku tidak mati, aku akan hidup terus, hidup kekal bersama dengan Kristus, bahagia bersama dengan Kristus. Amin. Itu kunci yang kedua. Ya Bapak Ibu, jangan lupa, ya. Jadi kita harus tulus di hadapan Tuhan. Jangan sampai pakai dukun-dukun. Kalau sakit datang kepada Tuhan, ini kuncinya. Haleluya, ada darah Yesus menyembuhkan engkau. Haleluya. Jadi firman Tuhan katakan seperti ini. Kasih kita, cinta kita kepada Kristus tidak boleh pura-pura. Kepada sesama juga, kepada anak tidak boleh pura-pura. Ini firmannya. Ya, baca dulu sebentar. Roma 12 ayat 9. Ini saya suka ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi kasih itu tidak boleh pura-pura. Saya katakan tadi, ya, orang yang pura-pura itu sama dengan sibolis. Ya, dia sebenarnya setan, naga, tapi seolah-olah jadi malaikat, seperti itu. Itu ciri-ciri sibolis Bapak Ibu. Ya, sibolis itu dia seolah-olah domba, padahal serigala. Serigala berbulu domba. Itu simbolis. Jadi kalau kau katakan kau hamba Tuhan, anak Tuhan, cinta Yesus, tapi kau penuh dengan kemunafikan, pura-pura, bertobat dalam nama Yesus, nggak akan ada kemenangan. Datang ke gereja pura-pura bertengok orang, datang persekutuan pura-pura bertengok orang rohani, padahal, ya,
duniawi, jahat, mencuri, berbohong, menipu dan lain sebagainya, tidak akan pernah terjadi mujizat dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu ingat firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi hati kita harus tulus, ya, mengasihi Tuhan harus tulus, melayani itu semangat, ya, kerja buat Tuhan selalu manusia. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Itu kunci yang kedua. Kunci yang terakhir. Nah, banyak kali kunci, ya. Banyak sekali kunci, tapi 3 hari ini, ya. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Iya. Kalau mau tempur, kalau mau menangkan pertarungan, kalau mau memenangkan medan perang, ya, sesuai dengan firman Tuhan, kita baca dulu. Ya, ini kunci yang ketiga kemenangan, Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Banyak sekali. Ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, saya bacakan bagi kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis yang pura-pura tadi, simbolis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Nanti kita lihat di bawahnya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak. 1. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh firman Allah. Dan seterusnya, dan yang terakhir doa. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Artinya saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, ada 3. Sab-sabnya bagian masih banyak lagi. Baca di rumah. Hari ini saya mau katakan, Allah kita dahsyat, hebat, dan luar biasa. Siapapun Anda di luar iman Kristen, asal percaya, mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, yakin dan percaya, kemenangan pasti terjadi. Ini kunci kemenangan orang-orang Kristen. Ya, ini kunci kemenangan kita yang percaya kepada Kristus. Yang pertama tadi, miliki darah Kristus, artinya percayakan darah Kristus. Yang kedua, tunduk kepada Allah. Yang ketiga adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan sebagian, seluruh totalitas. Maka kita akan menang. Haleluya Bapak Ibu. Hari ini saya akan berdoa bagi saudara yang mengalami tekanan berat, baik dari anak-anak yang narkoba, baik ekonomi yang morat-marit, baik keputusasaan, suami mengulah, suami selingkuh, ya, suami tak kemana-mana, ya, kau menjadi single parent, anak-anak muda, kau khawatir takut dengan masa depan. Apapun tekanan hari ini, kemenangan dimiliki kita hari ini. Tetapkan, sematkan imanmu. Begitulah kita mengalahkan semua tekanan yang ada. Percayalah, Yesus terlebih besar daripada semua tekanan, semua pergumulan hidup, pergumulan yang saudara alami, dari semua masalah. Percaya saja, ini 3 kunci sukses dalam Kristus: kemenangan, kesembuhan, kebebasan. Ada amin? Haleluya. Saya percaya kuasa Roh Kudus turun hari ini. Kita angkat pujian kita sekali lagi firman Tuhan ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Banyak sekali persoalan dihadapi anak-anak ini Tuhan. Jamah. Banyak sekali Tuhan, mulai dari anak kecil. Ada yang kecewa, ada yang putus asa, ada yang menyesali dosa. Hari ini Tuhan, pulihkan kehidupan mereka. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit mengalami tekanan pergumulan hari ini, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang berdaulat, tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dan rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Rasakan kemenangan, kelepasan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Yes, my Lord. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu. Angkat hatimu lebih sungguh lagi. Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
lebih dalam, lebih sungguh lagi. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, ulurkan kasih-Mu. Roh Kudus mengalir pada setiap orang yang melihat program ini. Kau berkati di dalam nama Yesus, mengalir kesembuhan. Yang kanker sembuh dalam nama Yesus, yang tumor sembuh dalam nama Yesus, yang tertekan kecewa putus asa sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, jadilah seperti iman-Mu. Haleluya. Saya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saya percaya Tuhan, pengurapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus melepaskan, membebaskan, menyembuhkan, menenangkan, dan damai sejahtera-Mu tercurah dengan limpahnya kepada setiap kami pendengar firman-Mu yang melihat program ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan